memujimu lewat suaraku. Terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Namun hidup memberi diri kepadamu. Tapi kami percaya Tuhan, asal Engkau tidak meninggalkan kami sedikit, asal Engkau tetap berjalan bersama kami. Kami percaya kami akan melihat pengenapan janji-Mu, bahkan kami akan melihat kemuliaan janji atas kehidupan kami. Tuhan, saat ini tibanya kami mau mendengar setiap kebenaran Firman. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu. Apapun yang saat ini Kau sampaikan, semuanya itu adalah isi hati-Mu. Dan kami mau melakukan setiap kebenaran Firman ini menjadi kekuatan, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Urapi setiap perkataan hamba-Mu, pewahyuan turun dari ujung rambut sampai ujung kaki hamba-Mu. Apapun yang saat ini hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu tidak mengurangi, bahkan tidak menambah apa yang firman yang Engkau sampaikan buat mereka di tempat. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang hamba-Mu sampaikan ini Kau perkatakan di atas firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup mulut kami dengan kuasa darah-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, bahkan Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada hari ini. Kita boleh bertemu lagi di Jumat ini. Saya bersyukur kita masih diberikan kesempatan boleh saling belajar, sharing firman hari ini. Kita akan langsung ya untuk firman Tuhan. Shalom Pak Denny. Jadi shalom Ciwawan. Kita langsung mendengar firman Tuhan. Kita langsung baca dulu di Keluaran 16. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Keluaran 16 ayat 1 sampai 20. Saya akan baca agak lebih cepat. Ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 20. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat
jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari ke-15 bulan kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkatalah kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu firman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memunguti tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka yang kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberikan kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang rumput, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu. Pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah sebuah permukaan padang gurun, sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang itu mengumpulkan banyak, tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Firman hari ini yang Tuhan mau katakan di Keluaran 16 ayat 1 sampai 20. Jadi Tuhan cuma tekankan, terutama pesan Tuhan yang Tuhan tekankan di ayat 16 ini ada di 18. Ketika mereka menakar dengan segomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi tiap-tiap orang mengumpulkannya menurut keperluannya. Jadi menurut keperluannya, ini yang Tuhan tekankan. Jadi saya cuma mau katakan, firman hari ini saya akan berikan judul, hidup dengan rasa cukup. Kenapa kok hidup dengan rasa cukup? Karena Tuhan sudah beritahu, ketika mereka menakar gomer, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kekurangan, tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut kebutuhannya. Ini yang Tuhan mau tekankan. Jadi hidup dengan rasa cukup
Ini berbicara hidup yang tidak berlebihan, hidup yang mempunyai rasa cukup ini, saya akan langsung bahas, cukup ini apa? Cukup ini dengan rasa puas adalah sama sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya nih ya, dalam hati kita melakukan sesuatu, dan kita merasa puas dengan hasilnya, pasti kita mempunyai pemikiran apa? Wah, cukup sudah. Gitu. Jadi rasa puas dan cukup ini berbicara soal hati. Jadi cukup dan puas ini adalah berbicara soal hati. Bila kita bisa berbicara cukup, berarti kita juga harus bisa menikmati, bahkan berbahagia untuk menikmati hasilnya. Karena banyak seringkali kita ini tidak merasakan rasa cukup dalam kehidupan kita. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena seringkali kalau orang merasa cukup, orang itu pasti bersyukur. Pasti ya, saudara-saudara. Kalau kita merasa cukup, kita pasti bersyukur loh. Karena Tuhan karena Tuhan berikan itu karena bersyukur pada Tuhan, karena apa? Karena dicukupkan. Karena ada rasa cukup itu. Tetapi kalau kita bersyukur, belum tentu merasa cukup. Ngerti ya? Maksudnya gini, kalau orang merasa cukup, orang itu pasti bersyukur dengan Tuhan. Pasti ya. Kalau merasa cukup, pasti orang itu bersyukur dengan Tuhan. Tapi, kalau bersyukur saja, belum tentu merasa cukup. Kenapa kok saya katakan itu? Karena kadang-kadang besok yang terjadi atau 1 jam lagi tiba-tiba perasaan rasa bersyukur kita kok kurang ya, tadi seharusnya lebih dari itu Tuhan kasih. Jadi kita bisa berubah. Jadi kalau kita memiliki rasa cukup dulu, dibarengi, dijalani bersama-sama dengan rasa bersyukur, maka rasa cukup itu pasti ada. Kita nggak akan menuntut apa-apa. Tapi kalau kita bersyukur dulu, setelah itu kita baru teringat, wah seharusnya tadi kurang ini dan itu. Berarti rasa cukup itu belum cukup. Belum ada. Jadi kita harus mendahulukan rasa cukup itu dulu. Karena rasa cukup ini buat kehidupan kita cukup berarti. Karena kita ini hidup sebagai manusia daging. Apapun yang kita terima hari-hari ini, pasti terasa kurang dalam kehidupan kita. Kenapa kok rasa cukup itu harus bisa ada dalam kehidupan kita? Karena rasa cukup itu bisa menghindarkan kita dalam hidup kita dari hidup di dalam dosa dan penderitaan. Kenapa? Karena rasa tidak cukup itu membuat kita jatuh dalam dosa. Seringkali karena rasa kita tidak cukup, kita akhirnya mengingini sesuatu apa yang orang lain punya. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Karena rasa tidak cukup, kita sering berbohong dengan seseorang untuk mendapatkan keinginan kita. Jadi rasa cukup ini sebetulnya penting banget di dalam kehidupan kekristenan kita. Tanpa rasa cukup, kita tidak bisa bersyukur dengan hati yang penuh, dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita cuma bersyukur saja, belum tentu ada rasa cukup dalam kehidupan kita. Kita bisa berbicara cukup bila kita bisa menikmati hasilnya, bahkan berbahagia dengan hasilnya, disertai dengan ucapan syukur. Kenapa kok harus seperti itu? Karena kita akan langsung ya buka mungkin di Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15, Tuhan katakan, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan. Tapi hari ini yang terjadi sebaliknya. Kita sebagai seorang Kristen, sering hidup kita bergantung pada kekayaan kita. Apa yang kita punya. Karena itu tadi, karena kita tidak punya rasa cukup dalam kehidupan kita. Kejadian di 16, seringkali Musa katakan di ayat 18, itu Musa katakan di ayat 18, ketika mereka menakar segomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi mereka harus mengambil sesuai dengan keperluannya. Tidak lebih, tidak kurang. Karena itu yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita.
Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tapi hari ini kita ingin Tuhan mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita. Itulah yang membuat kita tidak pernah puas atas apa yang kita punya. Seringkali kita melihat gelanggang orang lain. Seringkali kita iri terhadap kekayaan orang lain. Orang lain diberkati luar biasa walaupun mereka tidak ikut Tuhan. Kita yang ikut Tuhan harus bersusah payah untuk mendapatkan apa yang kita perlukan hari-hari ini. Sebetulnya tidak, saudara-saudara. Ikut Tuhan ini memang kalau dibicarakan mau susah, benar, ada kesusahan setiap orang. Ada takaran yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu yang Tuhan kerjakan adalah proses yang harus kita jalani untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Itu yang sudah saya katakan di minggu lalu. Jadi rasa cukup ini sebetulnya juga akan menghantar kita menikmati kehidupan kita, menikmati kehidupan yang kita punya, bahkan menikmati setiap hasil kita tanpa melihat gelanggang orang lain. Ini yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat ya, di ayat 16, beginilah perintah Tuhan. Umutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Loh, Tuhan sendiri loh berfirman. Umutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemah, segober seorang menurut jumlah jiwa. Tuhan ajari di Kejadian 16 ini, bangsa Israel tidak boleh tamak. Tuhan ajari bangsa Israel menikmati segala sesuatunya, bahkan mempercayakan kehidupannya bersama Tuhan. Bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa. Dia melihat yang Tuhan kerjakan saat di Mesir. Tulah-tulah apa yang dikerjakan Tuhan untuk waktu mereka menghadapi Firaun ini. Tapi kenapa mereka tidak percaya? Mereka masih ada yang mengambil kue itu, makanan itu sampai mereka simpan sampai besok pagi. Padahal perintahnya apa? Ambil seperlunya. Mereka tetap masih punya ketamakan. Seolah-olah besok Tuhan tidak pelihara mereka. Tuhan, di Kejadian 16 ini Tuhan mau membawa karakter bangsa Israel yang tamak, tegar tengkuk. Mereka melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat, tapi mereka seringkali tidak mempunyai rasa bersyukur, bahkan masih bersungut-sungut. Bahkan mereka berkata, lebih baik di Mesir, mereka bisa makan daging atau mati, daripada ikut Tuhan di padang gurun. Mati kelaparan. Karena hari ini, kita ini sebagai seorang manusia banyak sekali melihat apa? Situasi yang di depan. Mungkinkah besok ini kita bisa makan atau enggak? Yang kita perhitungkan apa? Isi perut hari ini. Bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau respon hati kita benar, kalau kita jalan bersama Tuhan, masa kita akan dibiarkan kelaparan? Masa Tuhan tidak buka pekerjaan untuk apa yang kita kerjakan dibuat berhasil hari-hari? Masa Tuhan tidak kirim burung gagak seperti Nabi Elia? Waktu di Sungai Keryat, Tuhan bisa kirim burung. Ya. Ayo kita sama-sama belajar. Saya akan langsung buka poinnya. Saya akan langsung buka bagaimana hidup dengan rasa cukup. Bagaimana kita hidup dengan rasa cukup. Kalau kita mempunyai kehidupan yang intim dengan Tuhan, seharusnya di dalam setiap kehidupan kita ini, kita harus punya yang namanya rasa cukup dalam hidup kita. Pertama, kita harus menyadari dan memahami potensi yang Tuhan berikan. Seperti Alkitab katakan di Roma 12 ayat 3 yang berbunyi, Roma 12 ayat 3 yang berbunyi, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Berdasarkan kasih karunia semua itu. Kenapa kok berdasarkan kasih karunia? Kepadaku, berdasarkan kasih karunia yang dikaruniakan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang kepadamu. Kenapa? Karena Tuhan berikan kita ini potensi, saudara-saudara. Tuhan ini berikan kita potensi
kita harus menyadari dan memahami potensi yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kita bakat, talenta. Masing-masing setiap orang berbeda dalam kehidupan kita karena kita diciptakan unik. Untuk mengembangkan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Makanya itu kita harus mempunyai kehidupan yang banyak mengucap syukur, tapi juga harus ada rasa cukup. Kalau rasa cukup, pasti disertai ucapan syukur. Tapi kalau ucapan syukur belum tentu disertai dengan rasa cukup. Hanya spontan orang bilang, terima kasih Tuhan pertolonganmu. Besok kalau nggak ditolong Tuhan, atau 1 jam lagi, kalau ingat, seharusnya Tuhan tolong ini ya, Tuhan lebih ini seharusnya. Ya kan? Belum tentu ada rasa cukup kalau saat kita cuma bersyukur saja. Tapi kalau sudah ada rasa cukup, pasti kita akan bersyukur. Itu pasti otomatis akan kita lakukan. Bagaimana hidup dengan rasa cukup? Poin pertama, kita ini harus menyadari, memahami potensi yang Tuhan berikan. Memahami, menyadari ini berarti juga berbicara talenta yang Tuhan berikan buat kita harus mengembangkannya. Harus mengembangkannya, bahkan kita memiliki talenta ini juga ada tujuan Tuhan. Untuk apa? Tuhan tidak mungkin memberikan kita kehidupan kalau Tuhan tidak pernah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini? Mengembangkan untuk menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Untuk menghasilkan sesuatu untuk menutupi kebutuhan kita. Misalnya uang, dengan bekerja apa yang kita bisa kerjakan, talenta yang Tuhan berikan, mungkin masak atau apa, kita kerjakan untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Poin kedua yang akan langsung saya bagikan, selalu percaya atas pemeliharaan Tuhan. Kenapa kok saya katakan itu? Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau di Keluaran 16 ayat 12, ayat pendukungnya, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tuhan pelihara loh. Tuhan pelihara kita semua di tempat ini. Tapi cuma satu masalahnya. Jangan jadikan kita ini sebagai hamba uang. Cukupkan apa yang ada pada kita hari ini. Kita harus percaya Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Kita ini harus memaksimalkan segala potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Juga kita ini harus mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Kalau kita semua di sini berkata kurang, terus kapan cukupnya, saudara-saudara? Itu kalau kurang terus berarti dengan kita melihatnya semuanya dengan kacamata mata kita. Tapi kalau kita berkata itu terus, kurang Tuhan, kurang, maka hidup kita tidak akan pernah bahagia. Karena apa? Karena kita selalu melihat segala sesuatunya dengan uang. Memang, uang itu menjadi sarana untuk kehidupan kita di dunia. Benar. Tetapi uang bukan segalanya buat kita. Kita harus tahu itu, saudara-saudara. Karena apa? Karena sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita melekat dengan sumber berkat itu, seharusnya kita serupa segambar dengan Tuhan. Seharusnya kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Karena apa? Kita percaya atas pemeliharaan Tuhan, atas kehidupan kita. Mungkin hari ini ada yang merasa, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa kok Tuhan tidak buka jalan? Kenapa apa yang saya kerjakan selalu nggak berhasil? Tuhan, bagaimana besok ini? Bagaimana dengan segala apa yang saya kerjakan? Bagaimana keuangan ini, bayar itu? Benar, kita harus kerja untuk mendapatkan keuangan itu. Untuk dapat uang itu untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi satu, saudara-saudara, Tuhan sanggup memberikan berkat itu. Tuhan sanggup seperti membalikan telapak tangannya. Tapi satu, Tuhan butuh iman percaya kita hari ini. Tanpa iman percaya, kita nggak bisa berjalan bersama Tuhan. Sama yang
nggak kelihatan, sama yang mungkin ya, sama sesuatu kalau kita mengingininya, kita pasti ingin mendapatkannya ya. Kita pasti berusaha untuk mendapatkannya. Hari ini, apa Tuhan nggak tahu apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Tahu. Tapi masalahnya cuma satu. Bagaimana respon hati kita saat kita sudah mendapatkan janji Tuhan? Itu yang Tuhan, yang hari ini, sampai detik ini, yang Tuhan tetap kerjakan dalam kehidupan kita, supaya membentuk karakter kita terlebih dahulu sebelum kita menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu percaya di atas pemeliharaan Tuhan. Langsung ya, ayat poin 3 yang Tuhan berikan. Harta kekayaan di dunia hanya sementara. Kalau kita buka di Timotius 6 ayat 6-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apa-apa saat di dalam dunia, kita pun tidak membawa apa-apa ke keluar. Ini apa? Datang telanjang, pulang juga telanjang. Ayat 7. 8. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Asal hari ini setiap kebutuhan kita sudah terpenuhi, sudah cukup. Besok pagi punya kesusahan sendiri buat kita. Ayat 9, mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu hampa yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia di dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tuhan tahu loh, kita ini semua ini hambanya uang. Kenapa? Pikiran kita uang terus hari ini. Karena ya mungkin, kalau kita berpikir uang, sama juga berpikir kekayaan kan hari ini. Siapa yang nggak kepingin diberkati? Semua pasti kepingin diberkati. Apa salah untuk menjadi kaya? Saya cuma kamu katakan, enggak salah untuk menjadi kaya. Seorang bercita-cita menjadi kaya, itu enggak salah. Tetapi yang salah adalah caranya untuk menjadi kaya. Kenapa? Kalau caranya untuk menjadi kaya, dia tidak berjalan bersama Tuhan, tidak menikmati prosesnya, tidak segala sesuatu yang dia hasilkan ini datang dari dunia, dia mengandalkan, maksudnya berjalan bersama Tuhan ya. Kalau kekayaan ini berjalan bersama Tuhan, ikut prosesnya Tuhan pasti berikan itu. Tapi kebanyakan dari kita berjalan dengan mengandalkan banyak cara, bahkan dengan kompromi dengan dosa. Kenapa? Caranya untuk mendapatkan kekayaan ini apa? Kompromi dengan dosa. Karena apa yang menjadi prioritas kita semua? Keuangan. Kita semua tidak bersalah kalau kita kepingin kaya. Semua kepingin kaya. Semua nggak kepingin menikmati proses. Semua kepingin kaya. Tapi yang salah cuma satu, cara kita untuk mendapatkan kekayaan hari ini. Kalau cara kita mendapatkan kekayaan, kita berjalan dengan dunia, kita pasti akan jatuh dengan namanya dosa. Tapi kalau cara kita berjalan bersama Tuhan, menikmati setiap proses, apapun yang hari ini kita kerjakan, kita pasti punya yang namanya rasa cukup itu tadi, dan bersyukur. Karena rasa cukup itu disertai dengan rasa bersyukur. Itu akan menghasilkan yang luar biasa. Menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati. Walaupun sebetulnya kurang, tapi kita menikmati dengan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan itu membuka pintu berkat kita. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Kita mau diberikan segitu, ya sudah. Nikmati dengan rasa cukup dan bersyukur. Besok Tuhan pasti siapkan. Karena itu janji Tuhan. Ambil seperlunya. Untuk besok Tuhan juga akan siapkan bangsa Israel di padang gurun. Kenapa hari ini kita semua masih meragukan pemeliharaan Tuhan buat kita? Saya tahu tidak mudah buat kita semua berjalan dengan masing-masing proses kehidupan kita. Ingat saudara-saudara, Tuhan mau bawa kita berjalan teguh di dalam janjinya yang kemarin sudah saya katakan. Hari ini Tuhan mau tambahkan satu lagi. Cukupkan semua yang ada padamu. Karena saat kamu nanti menerima berkat itu, kamu akan mengelola dengan bijaksana apa yang saya akan berikan buat kamu. Bahkan berkat berlebihan hari ini. Kerjakan itu. Walaupun kita tidak melihat semuanya itu hari ini. Tapi saat kita mengerjakan itu semuanya, kita akan melihat. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan siapkan tepat pada waktunya.